Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel Mesin Catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah permainan yang sangat menarik dari juara dunia ke-8 Mikhail Tal saat berhadapan dengan pecatur cilik berusia 12 tahun asal Amerika, Robert Seltzer. Ini adalah sebuah partai simultan yang terjadi di tahun 1988 di sebuah klub catur di Amerika. Di mana Mikhail Tal bermain sebagai putih, sementara itu Robert Seltzer bermain sebagai hitam. Tal ngegas duluan dengan E4, Seltzer meladeni C5, lalu kuda F3, pion D6, pion serang pion makan, kuda F6, setelah kuda nangkring di C3, pion maju ke A6. Kini kita memasuki formasi pertahanan Sisilia terbuka, variasi Najdorf. Tak lanjut dengan langkah buku gajah G5. Hitam membalas E6, pion F4, gajah E7, menteri F3, dan menteri C7. Setelah putih memboyong raja ke istana menteri, pion usir gajah, gajah mundur, kuda maju, gajah E2, lalu hitam keluar dari langkah buku, pion maju memburu gajah. Sebuah ide yang cukup menarik guys. Ide dari langkah ini adalah, saat pion ambil pion, kuda manuver menyerang menteri mingser ke G3, benteng G8, dan disinilah, Tal membuat pengorbanan menteri, yang acap kali dia lakukan, pion ngeglosor, mematuk kuda. Akan tetapi, sebenarnya pengorbanan menteri ini, putih tidaklah mendapatkan keuntungan yang berarti, dan kita akan segera melihat, hitamlah yang malah akan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Tentunya hitam langsung mengeliminasi korban mewah yang ditawarkan, benteng pergi menghantam menteri, pion hantam balik, gajah mundur menghindari pion, dan putih membuat langkah yang salah, kuda ditempatkan di F3. Di mana mendorong pion ke G4, jauh lebih baik ya guys. Langkah ini mencegah kuda menduduki peta G4. Lalu pion naik ke B5, pion A3, pion terus melaju. Kemudian pion ambil pion kembali serang pion makan, menteri makan, kuda B3, setelah menteri B6, putih masih bisa mengimbangi permainan, dan memiliki peluang yang sama, untuk menang. Namun sungguh disayangkan guys, putih malah menaruh kuda, di F3. Pastinya kuda langsung menebar ancaman di F2. Benteng maju untuk menetralisir, lalu pion B5 hitam mainkan, kuda membuka tabir gajah untuk menekan G4. Kuda kembali ke E5, dan gajah melipir ke H5. Sebuah langkah yang kurang bagus lagi dari putih guys. Memainkan pion ke A3 jauh lebih baik, untuk mencegah pion terus melaju. Karena kini hitam mulai menebar ancaman, pion maju menyerang kuda lari ke E2, menteri meluncur ke A5, membidik sudut istana, dan putih kembali menarik kuda ke B3. Sebab seandainya putih menggeser raja ke B1, kuda akan manuver ke C4. Putih akan kehilangan salah satu perwiranya. Itulah mengapa penempatan gajah terang putih ini sangat buruk. Hitam langsung mencocol pion gratisan, benteng naik ke D4. Pion maju melindungi kembarannya, benteng D1, pion serang kuda menghindar ke C5 untuk menjadi tumbal licik. Karena kalau hitam mencocol kuda pakai pion, benteng akan skakmat guys. Tapi tentunya hitam melihat perangkap murahan itu, lalu menaruh kuda di C4, mengancam skakmat dalam satu kali gebrakan, yang memaksa putih menukar benteng dengan kuda.
Setelah menteri melenyapkan benteng dari peredaran bumi datar, kuda kabur ke D3, pion terus merangsek ke depan, pion lewati pion, dan menteri mundur membidik gajah. Gajah lari ke F3, menteri A5, raja B1, pion A2 skak. Lalu raja bersembunyi di balik bocah ingusan. Gajah naik menekan kuda, pion G4 putih mainkan, dan gajah pergi menghabisi kuda. Sejauh ini, hitam telah berhasil memanfaatkan kesalahan dari lawannya, lalu benteng mencocol kuda, menteri pergi menyerang raja skak. Kuda menutup, menteri mingser ke C5, gajah mundur ke E1. Lalu pion maju menyerang kuda, kuda menghindar ke F5, menteri mencocol pion gratisan, sekalian mengancam skakmat, memaksa benteng melindungi raja, benteng naik ke A3, kuda turun menekan menteri. Setelah menteri berbalik menyerang kuda, lalu kuda menghindar ke D5, benteng cocol pion, gajah E2, dan menteri naik ke C2. Mikhail Tal langsung mengibarkan bendera kuning, dia menyerah pada langkah ke-39. Karena hitam sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi, semisal gajah mencuri sedikit tempo dengan menyerang raja skak. Tapi sehabis raja mingser ke D8, lalu gajah naik ke C3, benteng serang raja skak. Setelah benteng dipaksa menghabisi benteng, raja akan mati kena beceng, skak mat.